Kelihatannya bertentangan. Ya, ini memang pernah saya tanyakan karena saya tuh dulunya pencemburu. Tanya istri saya. Istri saya pergi sama siapa saja saya cemburu. Luar biasa. Lalu istri saya berkata begini, "Yang, apakah kalau kamu cemburu gitu tuh aku seneng, aku menderita?" Saya jawabnya juga persis Alkitab. Allah cemburu dan aku dibuat segambar dia. Jadi kalau aku cemburu itu logis. Lalu saya baru ngomong gitu bela diri, Tuhan yang ngomong sama saya. Wah, kapok saya. Tuhan bilang gini, "Apa? Kamu menyamakan aku sama kamu? Siapa kamu?" Gituin sudah. Aku kan cuma bela diri, berdalih ya. Tuhan bilang, kamu harus tahu, cemburu Allah itu karena kasih. Apa yang dinamakan cemburu Allah? Allah cemburu terhadap jiwa kamu, roh kamu, karena Allah tidak mau kamu masuk neraka. Tapi kalau kamu, manusia kamu cemburu sama istrimu, karena kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena kamu mau mengambil dia milikmu, tidak boleh dia nikmati yang lain. Betul? Ya, tidak sama. Allah cemburu karena kasih, karena supaya kamu jangan masuk neraka. Tapi kalau kamu, karena kamu egois. Tidak, itu dosa. Jadi cemburu kita itu dosa. Karena di dalam 1 Korintus berkata, tidak boleh cemburu. Apakah selain Adam dan Hawa ada manusia lain? Nah, sudah. Apakah semua orang percaya mendapat karunia supranatural, atau ada yang memang hanya dapat karunia natural? Bagaimana sikap kita minta yang supranatural atau natural, atau terserah Tuhan saja? Ya wis toh, kalau sudah ngerti terserah Tuhan lah. Sebab kamu minta boleh, tapi tergantung Tuhan. Apakah baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu dapat terjadi pada waktu yang sama? Bisa. Apakah nasar dapat dibatalkan oleh orang lain? Bisa. Maksudnya begini, kalau anak istri saya nasar, terus kemudian dia ngomong aku nasar gini yang, lalu saya suami berkata bilang ngawur, tidak setuju, saya batal. Boleh. Anak nasar bilang sama orang tua mengatakan aku batalkan, batal. Tapi kalau bapak yang nasar, tidak ada yang bisa membatalkan. Ngerti saudara? Tidak ada yang bisa membatalkan. Jadi kalau dibatalkan oleh orang lain tidak bisa. Harus membatalkannya dengan orang lain, ada hubungan apa? Keluarga. Itu ada di dalam perjanjian lama. Nah lalu bagaimana Pak? Saya dulu bekas ikut kebatinan. Saya sudah janji nasar, kalau saya meninggalkan dia, nyawa saya bayarannya. Ayo, bagaimana? Lalu saya sekarang bertobat Pak, jadi ikut Yesus. Ayo, nasar saya batal enggak? Ayo gue, betul? Batal enggak? Hah? Tidak. Nah terus bagaimana Pak? Bayar Pak, bayar. Nah terus aku mati? Ya. Terus masuk neraka? Enggak, hidup lagi. Karena Tuhan mengatasi. Jadi setiap nasar harus dibayar. Tapi kalau kamu ikut Yesus, bisa diatasi. Ngerti?
Nah, ini ada buktinya, saudara. Seorang pengikut di persekutuan kami, pengikut kebatinan, dan dia janji, kalau aku meninggalkan kamu, karena ini sudah tingkat tinggi, cabut nyawaku. Oke? Lalu dia bertobat. Dia ngomong sama saya, Pak, saya ini sudah bertobat. Nasarku bagaimana? Bayar. Bayar, Pak. Jadi aku sewaktu-waktu pasti ditagih. Ya. Lah, kalau aku mati, loh itu namanya kamu tidak percaya. Kamu percaya tidak kalau Tuhan Yesus lebih kuasa? Percaya? Iya. Mati pun tidak masalah. Nah, Tuhan sing ngatur. Oh ya, kalau gitu yakin, Pak, yakin. Sungguh-sungguh loh ya, sungguh. Baca Alkitab. Lalu pada waktu bersekutu, saudara, selesai saya khotbah, mari kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya, tumpangi orang itu, tumpangi tangan di belakangnya, kamu di belakangnya saja, tumpangi tangan. Nah, aku tidak ngerti maksudnya apa. Orang itu tak tumpangi tangan, pelek. 5 menit buka mata, lalu dia nengok. Loh, Pak Yusa, kenapa? Aku hari ini dituntut, Pak. Nyawaku dicabut, Pak, sama bosku yang lama. Kamu sudah janji, sekarang aku mau ambil nyawamu. Aku bilang, aku sudah jadi muridnya Yesus. Kamu mesti minta izin Yesus. Ya, cabut, saudara. Mati dia. Tapi pada waktu saya numpangi tangan, dia kan sudah mati, tidak terasa. Dia tahu sendiri, dia balik, disedot, masuk lagi, bangun dia. Loh kok Pak Yusa, aku sudah mati loh Pak. Nah terus, ya itu, mbok tumpangi tangan, disedot. Jadi ternyata memang aku harus bayar. Tapi karena aku miliknya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus punya kuasa. Lalu Tuhan ngomong gini, dia dengar, iblis sudah bayar. Sudah bayar lah. Janjinya kan sudah bayar. Nah, tapi karena aku menang sama kamu, balik. Ngerti saudara? Oh, aku bilang, oh gitu Tuhan. Kekristenan bukan melarikan diri dari masalah, tapi mengatasi. Nah, kalau dia lalu mikir saya, Tuhan, nah kalau dia nanti dicabutin di tengah jalan, Tuhan bilang, kan aku sing ngatur, kan aku punya jalan, aku yang ngatur, aku sudah menang. Setan kalau mau ganggu anakku harus izin aku. Jadi dia minta izin, aku mau menagih kepada anakmu nasarnya. Tuhan bilang boleh. Kapan? Nanti di tempat persekutuan. Dicabut, biarin. Aku sudah merintah, hambaku yang lain tarik balik. Ngerti saudara? Ngerti? Jangan takut, jangan khawatir. Bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, apakah seluruh bangsa Israel diselamatkan? Tidak. Hanya yang percaya. Apa tujuan kitab imamat dan bilangan ditulis? Ini nyelelek tenan ini tanyaannya. Sedangkan itu berisi tentang korban sajian, larangan dan silsilah. Dan mengapa setiap kali kita membacanya merasa ngantuk? Itu baik saudara. Jadi kalau saudara itu nyelidiki tentang sejarah, tentang hal cara berkorban, bagaimana, ada hamba-hamba Tuhan yang nyelidiki khusus imamat bilangan, luar biasa saudara. Tidak ada Alkitab ini yang tidak ada gunanya, itu tidak ada. Nah sekarang buat saudara perlu. Makanya kalau saudara yang tidak ngerti apa-apa, baca bilangan dan imamat itu harus dibaca. Dan saudara ngantuk, itu justru penting. Pentingnya apa? Melatih kamu nyangkal
diri. Baca itu gak enak, tapi baca sajalah. Setia. Gitu, melatih setia, melatih latihan. Makanya itu ada orang di Jakarta itu ndak bisa tidur, seperti yang saya saksikan toh. Ndak bisa tidur 2 tahun. Pakai obat segala macam ndak sembuh. Tuhan berkata waktu dia telepon, baca Alkitab. Baca yang mana Pak? Imamat Bilangan. Pasti kamu tidur dalam waktu sebulan sembuh total. Ternyata kan obat toh ya. Tuhan bilang kok Alkitab itu dari obat tidur sampai obat masuk surga. Bagaimana membedakan antara visi dan ambisi? Waduh, mantap. Wah, ini tanya sing pinter-pinter bae lah. Kok ono visi kok ambisi? Ya memang visi itu kan pandangan kita, rencana kita. Ambisi itu keinginan. Beda saudara. Udah selidiki dewek ya. Ada pendapat bahwa setan tidak dapat mengetahui pikiran manusia. Setan hanya tahu kalau pikiran itu sudah diucapkan. Jadi dia hanya menangkap ucapan manusia saja. Betulkah? Tidak. Setan itu tidak usah kamu mengucapkan, pikiranmu bisa dibaca. Dia tidak bisa membaca pikiranmu, tapi dia bisa membaca apa? Tanda-tanda. Yang kamu kalau sudah mikir, mau tidak mau, ini badanmu ada tanda-tandanya enggak? Kamu mikir mulai ini mengkerut, dia sudah tahu. Mikir. Nah, dengan gerakan kamu, matamu, setan tahu. Sebab setan itu tangan kanannya Allah. Pada waktu menciptakan kamu, dia dikasih tanda-tanda sama Tuhan, jadi dia tahu semua. Jadi tidak usah membaca pikiranmu, dia tahu. Siapa yang dimaksudkan anak perempuan dalam Wahyu 12? Oh, mengenai anu ini. Wahyu 12 apa ya? Oh, perempuan dan naga. Oh, yang dimaksudkan anak perempuan ini adalah anak-anak apa tuh? Umat Tuhan. Orang perempuan ini yang dinamakan sama naga itu toh, yang menghasilkan orang-orang kudus toh. Ini umat Tuhan. Gereja. Bisa. Siapa yang terus kuda putih dalam Wahyu 6 itu Yesus atau Antikris. Memang ada di dalam kitab Billy Graham ditulis bahwa Wahyu 6 itu kuda putih itu toh. Ada kuda belang apa tuh? Itu memang utusan Tuhan. Kuda putih ayat 2. Mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu kalau kamu tanya itu setan atau Tuhan, saya bilang semua asalnya dari Tuhan. Cuma setan diberikan kemenangan, diberikan hak untuk mengambil kemenangan sementara. Jadi saudara harus tahu, itu kadang-kadang saudara perhatikan. Saul pada waktu jatuh dalam tidak penurutan, ada ayat berkata apa? Roh jahat dari Allah, dari Tuhan, betul kan? Nah, iya. Jadi Saul mau diganggu sama roh jahat harus seizin Tuhan. Nah, memang benar enggak? Setan itu dari Tuhan enggak? Dari Tuhan. Makanya itu, saudara itu harus tahu bagaimana. Dapatkah Bapak memberikan dasar ayatnya sebagai jaminan atas kesaksian Bapak?
Kalau nanti kita di surga tidak dapat berbuat jahat lagi seperti yang Lucifer pernah lakukan. Loh, ini baca Alkitab ada sih? Di surga itu ada dosa enggak? Ada perbuatan dosa enggak? Ada berbuat jahat enggak? Lah kok tahu kamu? Tuh, dikasih tahu kemarin, berarti kamu enggak baca Alkitab dong. Coba baca Wahyu. Wahyu pasal 21. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang ini masuk surga apa enggak? Hah? Tidak, saudara. Jadi di surga ada orang jahat enggak? Ini adanya di tempat lain, ya. Oh, bawahnya, ada bawahnya tulisannya gini. Bolehkah saya minta waktu Bapak untuk sharing? Tidak boleh. Sebabnya sudah habis waktunya. Besok saya itu harus seminar di JKI, terus habis itu terus langsung terbang ke Bandung. Apakah karunia atau harus dengan usaha kita supaya kita bisa mengenal pikiran Tuhan? Kalau dengan usaha kita, bagaimana caranya? Baca Alkitab sebanyak-banyaknya, renungin dan berdoa, nanti dikasih tahu Tuhan. Tapi tidak bakal bisa dapat karunia kalau Tuhan tidak mau beri. Kalau kita minta sesuatu dan Tuhan sudah berjanji untuk memberi, maka jangan dipikirkan lagi. Apakah itu berarti setelah kita berdoa untuk sesuatu hanya satu kali saja dan kita tidak perlu mengulang-ulang setiap kali kita berdoa? Sedang dalam Alkitab dikatakan jangan jemu-jemu berdoa sebelum datang jawabannya. Amin. Maksud saya gini, itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau saudara berdoa jangan diulang-ulang. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah berdoa dan kamu percaya bahwa Tuhan itu pasti jawab, itu kamu tidak usah doa lagi tapi mengucap syukur. Nah, bagaimana taunya Pak? Kalau itu sudah sampai saya percaya, lah itu ada tandanya. Tandanya bagaimana? Saudara berdoa, kalau saudara itu sudah dapat dan itu sudah sampai di hadapan Tuhan dan sudah dapat di ACC, itu saudara merasa ada damai sejahtera, lalu ada timbul iman sendiri, bukan kamu bikin-bikin sendiri, mantap, lalu pasti jadi. Ada pengertian, pasti jadi. Nah, lalu kalau sudah begitu, jangan berdoa lagi tetapi mengucap syukur. Tapi kalau kamu belum rasa kayak gitu, minta terus. Silahkan sampai ketok terus pintu surga. Wis pokoknya sampai dibuka. Nah, makanya seperti saya pada waktu menghimbau mobil, kan aku tidak minta, menghimbau. Lalu Tuhan ini ngomong, nanti tak kasih. Udah, tidak usah aku minta, tidak usah aku doa, sekedar mengingatkan, mengucap syukur. Asal mobil jalan lewat, terima kasih Tuhan, kayak itu toh Tuhan. Dia ingat. Nah, tidak dikasih cepat-cepat, nanti diingatkan terus. Jadi Tuhan ini risih. Saya tanya tentang waktu Bapak Yusak diajar Tuhan Yesus selama 3 bulan. Wah, ini lucu lagi nih tanyaannya. Dari jam 7 sampai jam 18, pertanyaannya, bagaimana waktu Tuhan dibutuhkan untuk urusan yang lain?
Mungkin para malaikat butuh keputusan. Dan Tuhan dan waktu 3 bulan itu kan tidak sebentar. Walaupun waktu surga dan dunia berbeda. Ini orang belum tahu kalau Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu bisa di sini, bisa di sana, bisa kapan-kapan. So, Tuhan Yesus itu bisa nemuin saya. Dengan wujudnya Tuhan Yesus bisa di tempat lain, saudara. Yang dinamakan tubuh kemuliaan tuh gitu. Coba pikirin. Seandainya Tuhan Yesus nanti datang di angkasa, di bulatan dunia yang bawah gelap enggak? Malam apa siang? Nah, kalau sini siang, sana kan malam. Ya toh? Nah terus Tuhan Yesus cuma kelihatan yang siang toh. Yang di belakang kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Soalnya tubuh baru itu kan tembus tembok. Jadi nanti itu Tuhan di sana, terus nanti itu mantul semua, seluruh dunia ini, udara ini seperti cermin. Tapi sebetulnya bukan cermin. Tuhan ada di sana, di sana, di sana, di sana, karena Dia maha hadir. Jadi nanti seluruh dunia kayak kelihatan, saudara. Nah, makanya kamu harus berpikir, siapakah kamu itu? Sesudah kita terima Yesus, kan berarti roh kita sudah selamat, tetapi jiwa kita belum. Bagaimana jika seandainya jiwa kita tidak selamat, tapi roh kita selamat? Kita masuk mana? Surga atau neraka? Tanyaannya ini loh kok aneh-aneh gitu loh. Tanyaannya, iman tanpa perbuatan mati. Jadi tidak bisa, saudara. Roh coba jiwanya tidak mau, tidak bisa. Mesti roh, jiwa dan tubuh. Tidak boleh, saudara, tidak bisa. Kitab Yakobus, Tuhan Yesus Tuhan tidak mencobai siapapun. Mengapa Tuhan mengirim iblis kepada Ayub, Saul dan Yudas? Tuhan tidak mencobai, tapi karena perbuatanmu Tuhan adil, iblis nuntut, boleh. Ngerti? Urutannya gitu. Karena kamu berbuat dosa, iblis nuntut, Tuhan lihat, oh ya dia berbuat dosa, iblis minta izin untuk nyobai kamu, boleh. Kitab Wahyu ada tahta Allah dan tahta anak domba. Apa bedanya? Oh, beda. Tahtanya Bapak ya Bapak. Nanti Tuhan Yesus itu tinggal bersama kami di mana? Di Yerusalem baru. Nanti itu turun di tengah-tengah dunia baru. Beda. Oh. Pertanyaan ini mengenai pengalaman rohani yang saya jumpai, terutama dalam peperangan rohani. Misal, saat dalam persekutuan saya disuruh berdoa. Misalnya kejadian ini di Pulau Bali. Karena saya tahu atmosfer di sekitar tempat itu kurang baik, jadi saya harus berdoa untuk pengudusan tempat itu dan mengusir kuasa roh-roh yang coba-coba mengganggu. Tapi setelah pulang ke rumah, setelah persekutuan itu selesai, saat tidur saya dijumpai hal-hal yang aneh. Dari dinding kamar di mana saya tidur, tepat di atas kepala saya keluar 2 tangan yang sebesar tangan manusia, tapi mirip tangan monyet. Kukunya panjang-panjang hitam dan bulunya panjang hitam juga. Tapi saat itu saya bisa mengerti. Saya uji pernyataan apa itu, dan kesimpulannya ialah kuasa roh setan. Tapi saat seperti itu hanya dalam roh saya tahu. Saya berusaha bangkit dalam iman. Saya mengalami bangkit tapi bukan fisik saya. Karena saat seperti itu sering fisik saya tak mampu bergerak.
karena kejadian saat tidur dan saya usir, tapi setelah sadar saya telah berbahasa roh. Hal-hal ini sering saya jumpai. Kadang-kadang muncul hal-hal yang aneh seperti manusia biasa, tapi hal itu sering saya jumpai saat tidur. Tapi jika sebelum saya tidur melakukan doa untuk menolak hal-hal yang seperti itu, tidak terjadi. Saya bisa tidur tenang. Di sini yang saya tanyakan, kenapa saya menjumpai hal-hal tersebut? Lah karena kamu tidak berdoa. Kalau kamu berdoa ya tidak muncul dah. Apakah roh-roh yang saya usir itu melakukan serangan balik? Ya. Apakah praktek saya itu mengalami kesalahan? Tidak. Apakah perjumpaan dengan hal-hal yang aneh itu manifestasi kenyataan dari kuasa roh di sekitar tempat tersebut? Betul. Sudah. Saya ingin tahu, mau tanya, kalau tak keberatan, bagaimana biasanya Bapak sembahyang? Apakah langsung berbicara pada Tuhan atau pujian lebih dahulu dan sebagainya? Saudara, setiap orang itu beda-beda, betul? Saya tidak bisa nyanyi. Lah kau suruh pujian apa? Aku tidak bisa nyanyi. Kalau kamu perhatikan saya, kemarin saya mau menyanyi kan tidak bisa toh. Mau cari nada itu tidak bisa. Kalau ini sudah nyanyi baru aku bisa masuk. Tapi kalau suruh mengambil nada sendiri tidak bisa. Saya suruh masuk tepat persis tidak bisa. Bisanya cuma ngikut. Jadi salah sembahyang, langsung ngomong, langsung cerita. Karena apalagi saya sudah biasa ngomong dengan roh saya. Jadi saya sembahyang itu sepanjang masa sambil jalan yang ngomong dengan Tuhan. Jadi saudara tidak bisa kalau saudara belum biasa. Jadi tidak sama. Bagaimana saya bisa tahu kalau Tuhan Roh Kudus yang berbicara pada saya dalam hati? Tidak bisa juga tahu. Kalau tidak saudara ngalami berkali-kali. Sehingga saudara nanti bisa membedakan antara Roh Kudus dan suara hati. Jadi harus mengalami. Bila kita mengalami kelemahan tubuh, misalnya capek lelah sedangkan roh kita lewat. Hah? Roh apa? Roh apa? Roh kuat. Oh, bagaimana kita kalau capek lelah sedangkan roh kuat? Lewat apakah bisa dimasukin? Terjadi transfer roh. Oh. Loh kalau rohmu kuat, ya kamu tidak bisa dimasukin. Tapi kalau kamu tubuhmu lemah, capek, biasanya roh juga capek. Terpengaruh saudara. Tidak bisa rohmu kuat terus tubuhmu lemah. Bisa kalau kamu hidup penuh dengan Tuhan terus menerus. Nah, biasanya yang mempengaruhi ini adalah karena kamu sibuk dengan urusan daging. Rohmu kena polusi juga, biasanya begitu. Apakah untuk mendapatkan pengalaman bersama Tuhan merupakan kasih karunia atau apa ada niat apa khusus tertentu untuk mendapatkannya? Tidak ada. Kasih karunia. Apakah maksud dari firman Tuhan Yohanes 6:25? Sebelumnya Yohanes 6:20 apa? 29. Yohanes 6:29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Yaitu maksudnya supaya kamu percaya kepada Yesus. Itu kamu berarti melakukan pekerjaan Allah Bapa.
Kebangkitan nanti dengan tubuh kemuliaan, bagaimana dengan orang-orang kudus yang diangkat ke surga, khusus tubuhnya, kedagingannya diubah jadi baru. Pengalaman Bapak yang disampaikan sangat unik, khusus dan spesial sekali. Saya hanya mengagumi. Oh ya wis aja tanya toh. Pertanyaan saya adalah dapatkah saya mengalami